Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Aini pada video pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan fikih. Mari kita simak videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar dan tetap semangat belajar. Kelas 2B pasti bisa. Anak-anak, pada pembelajaran akidah akhlak hari ini, kita akan belajar tentang akhlak terpuji, yaitu berterima kasih. Alhamdulillah, kita hidup di tanah air Indonesia. Mata kita bisa melihat tanah yang subur dan bukit yang tinggi menjulang. Hidung kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Ini semua merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberiannya ini. Orang yang berterima kasih artinya orang yang selalu bersyukur. Jika kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Misalnya, diberi nikmat kesehatan, nikmat kepandaian, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah. Beberapa nikmat itu antaranya yaitu nikmat memiliki mata. Dengan kita memiliki mata, kita bisa melihat berbagai peristiwa dan keindahan alam. Selanjutnya adalah nikmat memiliki kaki. Dengan kita memiliki kaki, kita bisa melakukan berbagai hal. Kita bisa berlari, berjalan, dan melompat. Selanjutnya, nikmat memiliki mulut. Dengan kita memiliki mulut, kita bisa bernyanyi. Kemudian kita bisa berbicara dengan teman kita dan bisa mengekspresikan perasaan kita melalui suara, melalui mulut. Sehingga apa yang kita rasakan dan ingin kita sampaikan kepada orang lain bisa tersampaikan dan didengar oleh orang lain. Cara berterima kasih kepada Allah yaitu 1. Mengucapkan Alhamdulillah atau bacaan hamdalah. Yang kedua, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat yang diberikan Allah untuk ketaatan kepadanya. Dan yang keempat adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Anak-anak, kita telah diberi karunia Allah berupa orang tua yang sayang kepada kita. Mari kita berterima kasih dengan cara menghormati dan menyayangi mereka. Begitu pula kepada guru-guru. Kita harus menghormati mereka. Pada pembelajaran Al-Quran hadis, kita akan belajar tentang bacaan gunah. Terlebih dahulu, kita baca bersama surat Al-Qari'ah. Anak-anak, ayo kita baca surat Al-Qari'ah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiyah, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak, pada surah Al-Qari'ah terdapat bacaan gunnah, yaitu terdapat pada ayat 6, ayat 8, dan ayat 9. Ayat 6 berbunyi fa'amma, gunnah karena ada mim bertanda baca tasydid. Kemudian pada ayat 8, wa amma, gunnah karena ada mim bertanda baca tasydid. Dan yang ke-9 yaitu fa ummuhu, yaitu bacaan gunnah karena ada mim bertanda baca tasydid. Pada pembelajaran fikih, kita akan belajar tentang rukun sholat. Rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka ibadah sholat tidak sah. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama adalah niat. Niat yaitu menyengaja mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat ada di dalam hati agar hati lebih khusyuk dan teringat sebelum takbiratul ihram melafalkan niat dengan lisan. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk atau berbaring. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat sambil mengangkat tangan. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun sholat yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima adalah ruku. Ruku dengan tumakninah. Tumakninah artinya tenang. Kira-kira cukup untuk membaca subhanallah sebanyak 1 kali. Yang keenam adalah iktidal atau bangun dari rukuk dengan tumakninah. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftiroshi. Yang kesembilan, duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Duduk pada tasyahud akhir disunahkan dengan duduk tawaruk. Yang ke-10, membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahiyat akhir. 12, mengucapkan salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib.
Tertib atau berurutan. Tertib artinya rukun sholat tersebut dilakukan secara urut dari awal sampai akhir. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.